Dirut PT Timah Terbuka Ahmad Dhani Firsal buka suara soal taksiran kerugian lingkungan dalam kasus korupsi tata niaga timah, yang mencapai 271 triliun rupiah. Menurutnya, perhitungan itu memang wewenang ahlinya. Dikutip Detik Finance, tata niaga timah di Indonesia menuai sorotan. Itu setelah Kejaksaan Agung menguak kasus korupsi tata niaga di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Kasus tersebut juga menjerat suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, hingga Helena Lim. Kerugian lingkungan dalam kasus korupsi ini ditaksir 271 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan, yang dihitung langsung ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hiro Saharjo. Dalam catatan Detikcom, Bambang menghitung kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan hutan di Bangka Belitung itu merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 itu berisi tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kejagung sampai saat ini masih menunggu penghitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal taksiran kerugian 271 triliun rupiah yang sudah dihitung oleh ahli. Terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara, kami masih dalam proses penghitungan. Formulasinya masih kami rumuskan dengan baik dan BPKP maupun dengan para ahli, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi saat jumpa pers penetapan Harvey Moeis di Kejagung. Kuntadi mengatakan perhitungan dari sisi ahli lingkungan sudah keluar, yakni 271 triliun rupiah. Namun, dia menegaskan pihaknya akan mengumumkan jumlah kerugian negara dalam kasus ini apabila BPKP sudah selesai menghitung kerugian. Hasilnya seperti apa? Yang jelas kalau dari sisi pendekatan ahli lingkungan beberapa saat yang lalu sudah kami sampaikan. Selebihnya masih dalam proses untuk perumusan formulasi penghitungannya, beber Kuntadi. Tanggapan Bos PT Timah soal kerugian lingkungan 271 triliun rupiah. Dirut PT Timah Terbuka Ahmad Dhani Firsal buka suara soal taksiran kerugian dari kasus itu. Ia menyatakan pihaknya tak mau menilai soal angka potensi kerugian itu memang layak dan sesuai atau tidak. Menurutnya, perhitungan itu biar diserahkan ke ahli lingkungan saja. Kalau itu kan ranah ahli lingkungan ya, kita tak bisa mengartikan atau mengcounter atau apapun karena itu diumumkan tenaga ahli di bidangnya lah. Kami kan bukan ahli di bidangnya ya, ujar Ahmad di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 2 April tahun 2024. Menurut Ahmad, pihaknya saat ini juga sedang melakukan perhitungan sendiri secara internal soal kerugian dari kasus itu. PT Timah sedang mendalami kontrak-kontrak kerjasama yang sudah ada. Itu kita investigasi juga ke dalam, seperti apa yang terjadi selama 5 tahun lalu. Kita dalami, kita investigasi internal, kontrak-kontrak dan kerjasama yang udah ada, ujar Ahmad. Ahmad melanjutkan soal dugaan tambang ilegal yang terjadi di IUP PT Timah. Menurutnya memang ada beberapa praktik ilegal itu. Timah kan nggak ada yang ilegal, cuma dasarnya, pengambilannya, cara mengambilnya mungkin ada yang ilegal. Timah ya Timah. Cuma mungkin cara ambilnya nggak ada dasar hukumnya. Itu kan ilegal. Tak sesuai regulasi yang ada, ungkap ilegal.
Praktik penambangan ilegal sendiri bukan cuma terjadi di dalam IUP-PT Timah saja. Namun juga ada beberapa di luar IUP. Bahkan, ada juga yang di kawasan terlarang. Sebagian di areal PT Timah, sebagian di luar PT Timah juga. Atau mungkin kawasan terlarang kayak kawasan hutan, tutup Ahmad. Kerugian kasus timah ilegal mencapai Rp271 triliun dan menghebohkan masyarakat membuat Direktur Utama PT Timah Terbuka Ahmad Dhani Firsal akhirnya buka suara. Ahmad Dhani mengatakan bahwa besaran kerugian negara akibat dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022 akan diarahkan ke pihak berwenang. Dia mengaku menyerahkan temuan itu ke para ahli. Itu kita serahkan ke ahlinya, kan Rp271 triliun, katanya di gedung DPR, Selasa tanggal 2 April tahun 2024. Ia mengatakan saat ini perusahaan fokus memperbaiki kinerja. Bagaimana kita memberikan kontribusi kepada masyarakat dan bangsa, katanya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlavi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangkatin. Kerugian ekologis yang disebabkan atas korupsi itu mencapai Rp271 triliun. Angka itu berasal dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hiro Saharjo. Berdasarkan keterangan ahli lingkungan sekaligus akademisi dari IPB Bambang Hiro Saharjo, nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp271.969.688.18.700, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu. Hanya saja, Kuntadi menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Ia menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu. Wallahu a'lam bishawab.